Oke guru, yang melanjutkan untuk untuk sekte-sekte tadi. Bisa nggak guru kita anggap bahwa sekte-sekte itu adalah juga hampir sama dengan yang di Besakih itu mengikuti alur leluhur gitu. Karena kan mungkin si sekte ini leluhurnya dulu memuja ini sehingga dia disatukan di sini. Jadi hampir sama konsepnya seperti di Besakih itu. Bisa nggak kita rujuk ke sana gitu guru? Dari penjelasan tadi. Artinya itu adalah simbol sekte-sekte itu adalah simbol dari pemujaan leluhur gitu maksudnya. Atau kawitan gitu. Saat ini kan berkembang itu kawitannya di mana kita bersatu di Besakih. Apakah kemungkinan seperti itu nggak guru? Makanya dia yakini demikian Pak Mang. Bukan berarti bagaimana ya. Kita juga tentu masih ingat ya sejarah dan tidak ada maksud membandingkan. Pura Samuan Tiga itu kan dijadikan tempat pesamuan atau pertemuan sekte-sekte besar ketika itu yang diprakarsai oleh Empu Kuturan. Mungkin motif spiritualnya kita lihat di sana, mungkin hendak beliau istilahnya memperbaiki sistem keberagamaan ketika itu, yang mungkin kalau dipertahankan ke arah sekte-sekte itu tetap bertahan, mungkin ada kemungkinan perpecahan itu akan terjadi, meskipun pada masa itu tidak ada yang demikian. Nah sejatinya kalau kita merujuk pada pertanyaan Pak Mang tadi, Tiang yakini bahwa di Pura Tegah Kahuripan ini pada masa Bali kuno itu memang hampir sama sesungguhnya dengan Besakih ya sekarang gitu. Jadi para sekte itu datang ke sini menyatukan pandangan mereka meskipun berbeda, tetapi dalam satu wadah. Ya, disinilah sebenarnya soliditas itu terlihat. Tetapi berbeda dengan sekarang, perbedaannya adalah kelihatannya kita satu ya, tetapi di dalamnya ada perpecahan itu yang membedakan. Jadi pada masa Bali kuno itu kendati pun berbeda-beda sekte itu, tetapi tetap satu ya. Bagaimana mereka menciptakan sebuah peradaban yang bagus melalui raja-raja ketika itu ya. Kemudian mereka bertemu di sini tujuannya adalah sama, membangun spiritualitas peradaban yang luar biasa ya. Bagaimana mereka menyeimbangkan alam bawah, alam tengah, alam atas dalam konsep berspiritual, meskipun mereka menunjukkan masing-masing sekte ajaran atau ideologinya masing-masing. Nah itu kan bisa kita bisa lihat di tinggalan tempat ini memang sesungguhnya. Nah terlepas juga dari tinggalan itu, bagi semeton sedulur yang mungkin sering mempraktekkan praktek-praktek spiritual, tentu bisa merasakan energi keseimbangan di tempat ini. Jadi tempat inilah sesungguhnya bisa kita jadikan refleksi di kehidupan sekarang untuk bagaimana kita membangun harmoni di balik perbedaan-perbedaan tersebut. Nah, kemudian satu hal yang menarik bahwa ketika sekte itu dipertemukan di Pura Samuan Tiga, kadang-kadang banyak orang itu jarang melihat atau menelisik sebelum bagaimana sekte-sekte itu disatukan. Tiang yakin proses pengesahannya itu adalah di Pura Samuan Tiga, tetapi proses bagaimana mereka mendiskusikan dan menyepakati, Tiang yakin di sini, di Pura Tegah Kahuripan. Antara Pura Gumang atau Paiguman, mereka melakukan diskusi juga di sana. Kemudian setelah itu mungkin adalah mereka melakukan diskusi juga di tempat ini. Karena apa? Tidak serta-merta misalnya Empu Kuturan Sugro Pekulun Empu Kuturan datang ke Bali langsung menyatukan sekte itu tanpa terlebih dahulu ada istilahnya diskusi atau konsolidasi ya antara masing-masing sekte. Tiang yakin di sini mungkin ada kesepakatan kemudian disahkan di Samuan Tiga. Dan Tiang yakin
benih-benih kesamaan untuk membangun harmoni di balik perbedaan, sehingga lahirlah agama Hindu. Siwa Siddhanta seperti apa yang ada yang di Bali sesungguhnya adalah bentuk pengejawantahan dari pemikiran ya sekte-sekte yang ada pada masa Bali kuno. Jadi itu mereka mendapatkan, mungkin Pukuturan mendapatkan inspirasi bahwa penyatuan tersebut tidak serta-merta menghilangkan. Ya, makanya ini yang mesti harus didalami di tengah, apalagi ada isu ya, agama Hindu Bali versus agama Hindu lain gitu misalnya. Nah, ini mesti harus kita kembali back ya. Back to basic ya. Kembali ke ajaran pada masa Bali kuno ya. Sehingga sekte-sekte itu dihormati. Seperti agama Hindu kita di Bali misalnya. Siapa yang tidak mengatakan, siapa yang berani mengatakan bahwa sekte Ganapati itu tidak dihormati sampai dengan saat ini? Tetap itu melalui apa? Ritual ngeresi Gana. Ya, itu kan penjabaran dari ajaran Ganapati sesungguhnya. Jadi bagaimana mereka membangun perlindungan, karena Dewa Ganapati itu dipandang sosok dewa sebagai memberi segala bentuk perlindungan, dituangkan melalui proses pecaruan Ganapati, ngeresi Gana, pengelukatan Ganapati kita di Tantra, kemudian bikin kober Ganapati ketika ada merana dan lain sebagainya. Itu semua ajaran-ajaran sekte Ganapati ya. Kemudian Brahmaisme, siapa di Bali sekarang yang berani berupacara tanpa menolak adanya sarana upakara, ritual, Pasepan. ya, kemudian padipan, pasepan, kemudian api, dupa, hal yang paling sederhana, dan sulinggih menggunakan padipan itu, dan memuja agni dan lain sebagainya, semua Brahmaisme. Nah, kemudian apalagi Bhairawa Tantra. Bhairawanya itu ya, ada pecaruan menggunakan darah, kemudian menggunakan hewan untuk upacara. Apalagi di tempat ini, sepanjang pengetahuan saya, ketika ada ngusabe atau upacara, nah, jadi menggunakan 11 kerbau mewakili 11 aspek rudra. Jadi itu dimuliakan di tempat ini. Nah, itu sesungguhnya sehingga kalau kita masuk ke pura ini dan melihat susunan arcanya, tinggalan-tinggalannya meskipun mungkin sudah ditata ulang kembali, kita akan melihat gambaran beragama Hindu yang sekarang adalah warisan dari apa yang ada di tempat ini. Semua diberikan kedudukan yang sama, semua dihormati dan dimuliakan ya, sebagai sekte ya, yang mereka sendiri memiliki nilai-nilai luhur yang mesti ya kita jalankan dan kita warisi di dalam praktek-praktek beragama Hindu. Dan Pak Mangelem ya. Okay. Terima kasih Guru. Tapi ada lagi satu Guru. Di di arca-arca ini yang lihat itu ada batu yang mungkin bentuknya belum begitu bagus, terus jadi berkembang menjadi ada arca yang sudah mewakili beberapa dewi, mungkin dewa, terus ada tadi saya lihat Ganapati. Nah, cuma saya tertarik satu bentuk Guru, di tangan mereka itu selalu ada bunga, itu ada 4 kelopak itu. Itu semua patung itu isinya gitu Guru. Jadi saya cocok Pak Mang arkeologi. jadi saya lihat itu semua gitu. Itu kemungkinan ada persamaan di situ gitu, ada makna persamaan dari sekian sekte yang ada gitu loh Guru. Kayaknya gitu saya berpandang. Apakah memang demikian Guru, atau mungkin ada pandangan Guru untuk ini satu hal yang menarik sebenarnya dimunculkan, dan sebelum menelisik kita ke arah sana, ada salah satu teori yang menarik ketika kita berbicara tentang simbol. Jadi Marcia Eliade, seorang peneliti barat ya, beliau pernah menulis dalam teori simbol bahwa simbol itu adalah bukan sekedar tulisan, bukan sekedar tanda, tetapi penanda.
Nah, di balik penanda itu ya ada pola-pola tertentu yang dapat mengungkap atau mewakili hal-hal yang paling sangat-sangat rahasia. Bahkan tanda pengenal apapun itu tidak akan bisa mengungkapnya kecuali simbol-simbol tertentu yang dibuat pada masa itu. Maka secara sederhana hanya si pembuat simbol yang mengetahui apa maksud dari semua itu. Sama termasuk juga di sini. Ini kan beragam simbol sesungguhnya. Ada bulan, kemudian ada candra, kemudian ada kelopak-kelopak bunga dan lain sebagainya menyerupai lingga. Kemudian Pak Mang tadi detail sekali memperhatikan ada setiap patung membawa patung di bunga tangan ya, itu di tangan bawa, itu ya. ada Ada yang dipegang, bunga, ada terus yang dipegang dan lain. Nah, itu pun itu gitu. simbol-simbol rahasia tentunya yang hanya si pembuat simbol ketika itu yang memahami dan mengerti. Tetapi kita bisa menafsirkan, kalau dalam bahasa ilmiahnya itu menginterpretasikan atau menafsirkan keberadaan dari simbol-simbol tersebut. Nah, kalau menurut tafsir Tiang, Pak Mang, keberadaan dari 4 kelopak bunga yang masing-masing ada dalam setiap arca itu bisa jadi itu simbol penyatuan. Ya, seperti kata Pak Mang itu, simbol penyatuan dari sekte-sekte itu. Jadi ketika mereka sepakat bahwa kita berbeda tetapi sejatinya sama, marilah kita sama-sama membangun peradaban agar seimbang dan bagus, peradaban spiritual Bali kuno hingga bisa diwariskan ke anak cucu berikutnya. Maka ketika kamu menyepakati, ya meski harus menggunakan lambang ini. Ya, sehingga dilekatkanlah simbol itu yang sejatinya kemungkinan itulah stempel, ya stempel kerajaan ketika itu, ketika sekte-sekte tertentu itu menyatakan dirinya menjadi bahwa satu. Mereka menjadi satu dalam wadah agama besar yang kemudian disebut dengan Siwa Siddhanta.